Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Pada video kali ini kita akan melihat informasi terbaru dari BKN melalui surat resmi bahwa data non-ASN yang masuk ke BKN banyak yang ditolak. Kita akan cek Bapak Ibu kesalahan-kesalahan di mana BKN mengembalikan data itu ke BKD untuk diperbaiki sesuai dengan surat Menpan RB hingga 8 Oktober. Untuk info lengkapnya, mari simak video ini sampai selesai. Baik Bapak Ibu, kita sudah memasuki masa prafinalisasi pelaksanaan pendataan non-ASN yang mana per 30 September 2022 pendataan non-ASN, pembuatan akun dan upload itu sudah dinyatakan ditutup Bapak Ibu. Dan kita mengetahui beberapa data yang sudah masuk ke BKN, dan di sini kita mendapati data yang masuk ke BKN itu banyak yang tidak sesuai dengan surat Menpan RB, sehingga harus dikembalikan ke pemerintah daerah. Nah, melalui surat terbaru yang dilayangkan BKN kepada Pemda, Bapak Ibu kita dapat melihat surat pertanggal 29 September 2022, satu hari sebelum pengumuman, di mana surat yang berjudul Tindak Lanjut Pendataan Non-ASN di Lingkungan Instansi Pemerintah yang ditujukan kepada PPK baik itu instansi pusat maupun daerah. Mari kita baca Bapak Ibu sehubungan dengan surat Menpan RB per 22 Juli 2022 terkait pendataan non-ASN yang telah ditindaklanjuti dengan langkah-langkah inventarisasi data melalui laman pendataan non-ASN, maka BKN bersama ini menyampaikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, bahwa kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada PPK, baik di instansi pemerintah maupun daerah, yang telah melakukan pendataan non-ASN yang berada di lingkungan instansi masing-masing, sesuai dengan surat edaran Menpan RB. Yang kedua, pendataan sebagaimana angka 1, dilaksanakan bukan untuk mengangkat tenaga non-ASN menjadi ASN, ini dipertegas kembali, namun bertujuan untuk memetakan dan mengetahui jumlah tenaga non-ASN di instansi pemerintah, baik itu pusat maupun daerah. Poin ketiga, data sementara yang diinput dalam aplikasi BKN sampai dengan tanggal 30 September 2022 pukul 7 pagi adalah sebanyak 2.113.158 yang terdiri dari 66 instansi pusat dan 522 instansi daerah. Berdasarkan telah BKN ditemukan data tidak sesuai Bapak Ibu dengan ketentuan Menteri Pan RB tanggal 22 Juli 2022. Nah, ini Bapak Ibu data yang ditolak karena tidak sesuai dengan ketentuan. Ya, kalau kita merujuk pada surat edaran kemarin, di antara syaratnya adalah THK 2, kemudian gaji dari APBN APBD diangkat paling rendah oleh unit kerja, masa paling singkat 1 tahun sampai dengan 31 Desember, umur maksimal 56 dan minimal 20 tahun. Nah, ini ya, di antara persyaratan-persyaratannya. Nah, apakah data yang kita kirimkan itu memang di luar daripada persyaratan? Bisa jadi itu yang memang ditolak. Poin keempat, berdasarkan hal tersebut dalam rangka menjaga validitas data dan akuntabilitas pendataan tersebut agar para PPK melakukan langkah-langkah. Nah, ini Bapak Ibu perbaikan yang harus dilakukan oleh Pemda, baik instansi maksudnya baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Yang pertama adalah bagi instansi yang telah melakukan input data wajib melakukan verifikasi. Nah, diminta verifikasi dulu dan validasi kembali untuk memastikan bahwa data tersebut sesuai dengan surat Menpan RB per tanggal 22 Juli 2022. Nah, ini berarti uji publiknya bakal dilakukan mundur. Yang kedua, bagi instansi yang belum melakukan input data, karena ada sebagian yang sudah, ada yang sebagian yang belum, maka agar melakukan verifikasi dan validasi data sebelum data tersebut diinput ke dalam sistem aplikasi pendataan BKN untuk memastikan sekali lagi bahwa data itu sesuai dengan edaran Pan RB. Nah, jadi yang sudah itu harus dikoreksi, yang belum kembali dicek untuk memastikan kebenaran data. Poin C, hasil verifikasi dan validasi sebagaimana huruf A dan B wajib diumumkan. Nah, ini adalah uji publiknya ya. Melalui portal resmi instansi atau papan pengumuman instansi selama 5 hari kalender. Sehingga paling lambat tanggal itu ditetapkan adalah 8 Oktober 2022 untuk mendapatkan umpan balik masyarakat dan memastikan terciptanya transparansi serta menjamin akuntabilitas data yang disampaikan. Nah, ini Bapak Ibu ada tanggal 8 Oktober ya, tanggal baru sesuai dengan permintaan BKN karena banyak data yang dikembalikan karena dianggap tidak sesuai dengan surat Menpan RB per tanggal 22 Juli 2022. Nah, kita berdoa Bapak Ibu kalau kita mengisi data itu dengan benar sesuai dengan kriteria tadi, insya Allah data kita harusnya benar Bapak Ibu, tidak dikembalikan. Kemudian poin D, perbaikan data terhadap hasil umpan balik. Jadi setelah diumumkan kan masih ada umpan balik, itu harus juga dilakukan dalam jangka waktu 10 hari kalender dan paling lambat itu adalah 22 Oktober 2022 pukul 5 sore melalui sistem aplikasi pendataan non-ASN BKN. Nah, ini untuk Pemda ya, untuk Pemda ataupun instansi pusat melakukan kembali respon dari masyarakat setelah diumumkan secara publik dan mendapatkan
protes ataupun masukan dari publik, itu masih diberikan waktu 10 hari kerja untuk dilakukan perbaikan. Kemudian yang kelima, dari data hasil verifikasi dan validasi, maka Pemda wajib menyertai dengan SPTJM yang ditandatangani oleh pejabat pembina kepegawaian. Apabila data final tersebut tidak disertai dengan SPTJM, tidak akan dimasukkan ke dalam data besar tenaga non-ASN. Nah, ini ancaman dari BKN ya. Dalam hal pejabat pembina kepegawaian memerlukan SPTJM dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan, maka dapat dilakukan secara internal di lingkungan instansi masing-masing. Ini maksudnya jika PPK, dalam hal ini Kepala BKD atau Gubernur, menginginkan SPTJM dari OPD, maka ini juga diperlukan secara internal oleh instansi. Dan poin terakhir adalah apabila di kemudian hari terdapat data yang tidak sesuai dengan ketentuan ini, maka akan berdampak pada pertanggungjawaban hukum, baik bagi pimpinan unit kerja maupun pejabat pembina kepegawaian. Jadi, Gubernur itu juga bertanggung jawab akan kena dampak hukumnya, Kepala OPD juga akan kena dampak hukum daripada SPTJM yang sudah dilayangkan. Nah, ini Bapak Ibu baru saja diterbitkan oleh Bapak Azwar Anas berkaitan dengan surat edaran terbaru berkenaan pendataan hasil tindak lanjut ya, pendataan ASN yang sudah pun ditutup dan masih diberikan waktu sampai tanggal 8 Oktober untuk instansi pemerintah pusat dan daerah memperbaiki ataupun mengoreksi kembali data-data yang akan diinputkan ke dalam laman pendataan non-ASN BKN. Demikian informasi dari kami, semoga saja data kita semua tidak ada masalah dan dinyatakan masuk dalam data besar tenaga non-ASN yang ada pada BKN. Demikian informasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.